Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang MKCHM dan PWM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rio Rakaring Amrullah, absen 29 dari kelas 11 IPA 2. Di sini MKCHM sendiri artinya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCHM diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Keputusan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Kemuhammadiyahan ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Dan disempurnakan, muktamar itu akhirnya disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan amanat dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, Muhammadiyah mengadakan pembaruan dalam bidang. Yang pertama ada bidang ideologi, yang kedua kitab perjuangan, yang ketiga gerakan dan amal usaha, yang keempat organisasi, yang kelima sasaran atau tajdid. Dan perlu diketahui bahwa muktamar ini adalah yang pertama digelar pada Orde Baru, dan salah satu tekadnya adalah tajdid dalam bidang ideologi, yang hasilnya terbentuknya salah satu muktamar yang dikenal keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi ini adalah isi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sini terdapat 5 isi yang akan saya bacakan. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi menutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang. Yang pertama, bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua adalah akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga adalah ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Yang terakhir, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang selanjutnya ada PHIWM atau Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah. Keputusan ini adalah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tanggal 8 sampai dengan 11 Juli tahun 2000 di Jakarta. Tujuan PHIWM adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan yang baik atau usmahasana menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Di sini terdapat sifat PAIWM. Yang pertama mengandung hal-hal pokok dalam ajaran norma, yang kedua bersifat pengayaan, yang ketiga aktual atau keterkaitan dengan tuntunan dan kehidupan sehari-hari, yang keempat memberikan arahan bagi setiap individu, yang kelima ideal atau dapat menjadi panduan umum sehari-hari, yang kelima rebani mengandung ajaran dan pesan yang bersifat, yang ketujuh taisir atau panduan yang mudah dipahami dan diamalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.